Ini adalah kisah tentang Dylan dan Dinda dan tentang bagaimana artificial intelligence menolong dua insan menemukan bahagia. Semester ini spesial buat Dylan, bagaimana tidak? Ia mulai dapat perhatian dari Dinda, gadis tercantik di kampusnya. Dylan sangat tertarik pada Dinda dan berpikir, Dinda ini cocok jadi pacarku, bahkan mungkin jadi istriku. Namun Dylan belum yakin. Dia berpikir hari ini Dinda memang paling cantik di kampus. Tapi apa dia bakal tetap langsing ya 20 tahun lagi? Yang gue perluin adalah sebuah mesin prediksi. Dan gue mesti mutusin nih, kira-kira fitur-fitur apa saja dari seorang wanita yang bisa gue pakai sebagai dasar untuk gue bikin prediksi. Bagaimana dengan usia? Dylan melihat bahwa semakin seseorang bertambah usia, seringkali dia temukan bertambah pula lebar pinggang, lingkar pinggang, dan beratnya. Sehingga dia putuskan memasukkan usia sebagai salah satu faktor prediktornya. Kemudian berat mama. Oh, yang satu ini sangat terkenal. Pamannya dan paman teman-temannya pernah bercanda setengah serius. Kalau mau lihat penampakan gadis 20 tahun lagi, lihat mamanya. Hush, kurang sopan ini ya. Kemudian yang ketiga, Dylan ingat akan hobi ngemil Dinda yang lumayan kronis. Terakhir Dinda ngajak nonton, duit gue habis beli popcorn karamel 2 kali yang large, masih minta bawa pulang juga. Untungnya Dylan ingat Dinda suka sekali ke gym, membakar kalori yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit tanpa terasa. Dylan pun mulai membuka laptopnya dan menemukan catatan dari dosen yang sangat berharga. Bagaimana cara membuat prediksi suatu jumlah tertentu menggunakan beberapa fitur atau variabel atau prediktor. Dan dia pun mulai menemukan bahwa ada mesin multiple regression, the granddaddy of artificial intelligence, and the daddy of machine learning, di mana kita bisa menebak, memprediksi Y dengan memiliki banyak X atau fitur. Dia pun mulai merumuskan formulanya. Prediksi berat sama dengan B0 tambah B1 kali usia, ditambah B2 kali berat mama, ditambah B3 kali cemilan, ditambah B4 kali olahraga. Dan mesin akan menentukan berapakah angka yang paling cocok, B0, B1, B2, B3, dan B4, untuk menghasilkan prediksi yang paling baik. Dylan pun mulai mengumpulkan data dari banyak teman wanitanya. Nah, ada Rosa, Anna, Jasmine, Cindy, dan dia mulai kumpulkan data yang lengkap. Berapa berat mereka, usia mereka, berat mama mereka, cemilan mereka, dan olahraga mereka. Dan kemudian tibalah hari Jumat, dan Dylan pun menjadi deg-degan karena aku harus selesaikan prediksi ini karena besok sudah malam minggu. Komputernya pun bekerja tidak terlalu lama karena ini sebenarnya adalah teknik yang mudah. Dan dengan cemas, Dylan mengintip output keluaran dari komputernya. Dan inilah yang dihasilkan. Ada konstanta angka 5 di sana dan koefisien-koefisien yang berwarna biru di sana. Yang adalah bobot dari masing-masing prediktornya. Selain mendapatkan angka bobot untuk setiap prediktor, komputer juga memberikan hasil yang lain, yaitu apakah prediktor tersebut signifikan atau tidak. Ternyata komputer menyatakan bahwa cemilan tidak berpengaruh terhadap prediksi berat, sehingga bisa dibuang karena tidak signifikan. Nah, yang ketiga, komputer juga memberitahu apakah formula ini cukup baik digunakan untuk memprediksi berat seseorang. Berapa persen berat seseorang bisa diprediksi dari usianya, berat mamanya, dan olahraga. Dan Dylan pun mencari angka yang sangat penting, yaitu R-square, yang angkanya 85%. Sangat tinggi. Ini hampir 100%. Sehingga Dylan pun merasa nyaman bahwa dengan formula ini, prediksinya akan cukup baik. Dan dengan hasil demikian, dia mulai memasukkan
Dia mau melakukan prediksi seperti seorang futuris. Dia masukkan 50 sebagai usia Dinda, 72 kg berat mamanya saat ini, dan 1 jam sehari rata-rata Dinda berolahraga. Dan hasilnya sangat mengecewakan Dylan. Karena menurut formulanya, Dinda akan memiliki bobot 68,4 kg. Ini di atas batas toleransinya, karena Dylan memiliki batas ambang toleransi hanya sampai 65 kg saja. Oh, poor Dylan. Poor Dylan. Not okay. Dalam bahasa machine learning, teknik regresi adalah salah satu teknik yang disebut supervised learning. Karena Dylan sebenarnya bisa memasukkan label berupa vonis oke dan tidak oke untuk data masing-masing berat temannya. Artinya Dylan memberitahu label yang benar, oke dan not oke untuk setiap data. Dan dengan kata lain, Dylan mengawasi atau supervisi terhadap vonis yang dihasilkan mesinnya. Dan mesin pun akan menghitung bobot masing-masing koefisien yang sesuai agar vonis yang diberikan mesin tidak jauh meleset dari seleranya Dylan. Artinya mesin learning akan belajar. Dia akan menemukan selera Dylan dan memberikan keputusan apakah Dinda akan oke di usia 50 tahun. Dan tibalah hari Sabtu. Dan inilah keputusannya. Hai Dinda. Begini, kakak mau ngomong nih. Sebaiknya kita berteman aja ya Dinda. Hah, bener kak, aku juga setuju kok. Aku setuju banget tuh. Loh, bener nih kamu nggak apa-apa. Gini loh kak, bulan lalu aku kuliah. Kebetulan dosenku ngajar regresi. Dan maaf loh kak, kalau lihat jam belajar, jam main, jam sosmed, dan jam hangout kakak, besar kemungkinan IP kakak nggak cukup untuk lulus tepat waktu dan untuk kasih aku masa depan kak. Oh, poor Dylan. Dylan pun berjalan dengan tersipu-sipu meninggalkan Dinda. Belum jauh dia berjalan, datanglah Budi dengan motor barunya menghampiri Dinda. Apa yang dikatakan Budi terhadap Dinda? Hush, itu bukan urusan kita. Sekarang waktunya kita kuliah. Oke, ayo masuk ke dalam kelas. Ayo masuk. Ini saatnya kita kuliah.